Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Mutalim di Makassar dan kepada jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi pergumulan saat ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1-3. Pada ayat ketiga kita bangkit berdiri. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah
Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memuji Tuhan dari pujian nomor 54 ayat 3 dan 4. Yang tersurat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyalah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit di bumi. Ya Tuhan, punyalah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian dari Kor Remaja.
Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Ayat kedua kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan ampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Marilah kita membacanya secara responsorial. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghubungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 3, ayat 3 kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat bagi kita minggu ini. Shalom. Warta jemaat dengan topik di Batano Partano Kota atau Allah benteng bagi kita. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. 2 statistik, 21 jemaat baru. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Ricky Jennifer Lumbangatu, Ibu Marta Eva Guru Pandiangan, dengan 1 orang putra, Rafael Jericho Lumbangatu, yang datang dari Gereja HKBP Kendari Resort Tamaruna. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Telukuli 2, Kos Rivia atau wilayah Efesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila keluarga Bapak yang ada di tengah-tengah kita pada ibadah hari ini, mohon bangkit berdiri. Terima kasih. 2 separuh. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024,
Gereja HKBP Makassar telah menerima ruas perguru, yaitu Saudari Salsabila Maharani, datang dari agama lain atau Islam, yang bertempat tinggal di Borong Rampo, RT 001, RW 001, Desa Sokolia, Kecamatan Bontomerangu, Kabupaten Goa. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. 23 jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024 telah pindah jemaat keluarga Bapak Imade Dwipa Satya Nugraha, Ibu Grisa Aprilia Boru Pardede dengan satu orang putri, yaitu Putu Lica Gite Alexia, yang beralamat Topas Raya Pindah Piu, apartemen unit 81 Makassar, wilayah Efesus, pindah ke anggotaannya menjadi jemaat HKBP Cimahi, Resort Cimahi, Distrik 18, Abarteng DIY. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang ketiga, Dewan Koninia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sisol HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur di Tanah Toraja. Yang kedua, pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk membantu pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat karena korban gempa bumi 15 Januari 2021 yang berpusat di Majene. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah di wilayah Galilea pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah keluarga Amak M. Marhum Inang R. Guru Simrakir dengan alamat Perum Bumi Asri Barombo, Blok B4. Di wilayah Bentus pada hari Selasa 9 Juli 2024 di rumah Inang Nyonya M. Sisorus El Guru Sirai dengan alamat BTM Tamaria, Blok E6, nomor 8, Manguruki. Wilayah pertanyaan tersebut masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024 paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Parupuan pada hari Kamis. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu pos pelayanan Goa adalah Kor Parupuan Deborah. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah wilayah Rintus. A3, kunjungan gerejawi perama Ebenezer ke gereja Toraja. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024, Punguan Ama Ebenezer melaksanakan kunjungan gerejawi ke gereja Toraja Jemaat Bawakrai yang beralamat di Jalan Gunung Bawakrai, Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. A4, kunjungan gerejawi kaum bapak gereja Toraja Jemaat Mamuju. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, kaum bapak gereja Toraja Jemaat
Barat mengadakan kunjungan gereja di HKBP Makassar, kita akan bersama-sama beribadah di gereja Bahasa Batak dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanannya. Alima Rapat Parhalano Partokonan. Pada hari Sabtu 13 Juli 2024 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Parhalano Partokonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A6 Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Kamis tanggal 16 sampai 18 Juli 2024 bertempat di Tanah Toraja, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melaksanakan Sinode Distrik. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjunta. Yang kedua, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnaor JG Guru Manola. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amak Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wine Maho KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Sintuaka Gultong CH Guru Pardede. Yang ketujuh, Inang Nyonya IJ Sitorus C Guru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya MP Silitonga F Guru Samosir. Yang kesembilan, Inang Nyonya Sintua T Simanjunta SLM Guru Sihaan. Yang kesepuluh, Inang Nyonya P Silaban R Guru Papaha. Yang ke-11, Amak S Sitorus. Yang ke-12, Inang Nyonya M Hutabarat R Guru Manuru. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 Juli sampai dengan 14 Juli 2024. Yang A ulang tahun kelahiran, remaja sampai dengan dewasa adalah ada 17 orang. Yang B ulang tahun kelahiran adalah sekolah minggu, ada 1 orang. Yang D ulang tahun pernikahan, ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Demikian keuangan kita dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2.
dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa untuk segala belas kasih dan kemurahan Tuhan yang melingkupi kehidupan kami dan melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan pujian kami di minggu yang Engkau kuduskan ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan boleh mengerti, dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu yang berbahagia ini tertulis di dalam Mazmur 48 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sion kota Daud, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenankan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilinilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita disuguhkan dan diarahkan di dalam topik minggu yang menyatakan Allah benteng bagi kita. Bila kita melihat pengertian daripada kata benteng ini adalah sebuah kalimat ataupun kata yang mengatakan bangunan ataupun tempat berlindung ataupun tempat bertahan dari serangan musuh. Bila kita membuka sejarah kita di tengah bangsa kita yang pernah dijajah oleh pemerintahan Belanda, baik juga dengan Jepang, acap sekali pada penjajahan Belanda di Jepang, di Indonesia ini, di beberapa daerah Belanda membangun benteng sebagai tempat pertahanan dan sebagai tempat serangan musuh. Mungkin kita sekalian yang sudah menjadi berdomisili di Makassar ini, kita sudah pernah mengunjungi benteng Rotterdam. Itu adalah sebuah situs sejarah bagaimana Belanda membangun benteng Rotterdam sebagai benteng pertahanan terhadap musuh pada zaman penjajahan itu. Nah, kemudian kita juga boleh melihat bahwa pembangunan benteng ini sebagai pertahanan supaya jauh sebelum penjajahan ataupun musuh yang hendak datang bisa kuat dan bisa menang ataupun bisa berlindung dari serangan musuh. Ada juga benteng yang tidak dibangun oleh manusia. Seperti tadi yang kita boleh lihat di Makassar ini ada benteng Rotterdam. Tapi ada juga benteng yang tidak dibangun manusia yang dijadikan sebagai tempat pertahanan ataupun tempat bertahan dari serangan musuh, yakni seperti gunung-gunung batu seperti yang dituliskan oleh Mazmur ini, Gunung Sion. Nah, hal ini juga menjelaskan bagaimana kita berlindung dari serangan musuh dan hal-hal
beberapa sejarah ataupun dari tradisi orang Batak yang dulunya benteng pertahanan di setiap kampung atau desa itu adalah pohon bambu. Jadi ini masih bisa kita lihat kalau kita pergi ke daerah Toba, Samosir, pasti kita akan melihat banyaknya bambu yang boleh ditanam di sekitaran lingkungan daripada orang-orang yang tinggal di Toba ataupun di Pulau Samosir. Nah, itu sebabnya desa-desa ataupun kampung-kampung daerah pada tanah Batak umumnya dikelilingi pohon bambu. Dan konon katanya terjadi banyak peperangan antar desa, antar marga, perkelahian, perselisihan antar kampung, dan penduduk kampung saling sering mengharuskan setiap desa atau kampung membangun benteng pertahanannya dari serangan musuh, salah satunya dengan menanam bambu. Nah, namun ada juga benteng ataupun tembok beton yang dibangun di tepi laut, dan itu bisa kita lihat sebagai tempat berlindung ketika memang orang yang tinggal di pinggiran pantai itu bisa terhindar dari hempasan ombak ataupun bila mana terjadi bencana ataupun tsunami. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika kata benteng dikatakan sebagai bangunan tempat berlindung ataupun tempat bertahan dari serangan musuh, hal inilah yang menjadi sebuah berita sukacita firman Tuhan yang disuguhkan bagi kita pada minggu ini ketika Allah dikatakan sebagai benteng di kota Sion. Bani Korah menuliskan nyanyiannya ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan perlindungan kepada orang Israel yang hidup dan diam di kota Yerusalem, dan digambarkan Sion adalah sebutan untuk Israel yang dikatakan sebagai kota Allah, kota raja besar ialah Yerusalem. Bagaimana Allah memberikan kemenangan bagi mereka, kekuatan bagi mereka ketika para musuh hendak menyerang mereka. Dan di situ kita boleh melihat bagaimana Bani Korah menggambarkan Allah. Maka ia mengatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulai permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Dia menuliskan, menggambarkan, menyanyikan kota Yerusalem yang dikelilingi oleh tembok Yerusalem. Tembok tersebut dimaksud untuk melindungi daripada serangan musuh. Itu mengapa dikatakan di ayat 5, sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju, demi mereka melihatnya mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Ketika para raja yang lainnya, musuh-musuh daripada Yerusalem hendak ingin menyerang, tetapi mereka menjadi kalah dan mundur melihat bagaimana kota ini, Yerusalem ini, dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Sebab itulah ketika mereka sampai di kota Allah, mereka tercengang, mereka terkejut, hingga mereka kehilangan daya dan menjadi gentar. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran lain kuatnya kemampuan musuh di dalam Mazmur 48 ini digambarkan di ayat 7. Di sana dikatakan bagaimana dan di ayat 8 dikatakan, demikianlah angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Nah, kapal Tarsis ini di dalam sejarahnya adalah kapal yang begitu kuat dengan pertahanannya, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya di dalam peperangan. Tetapi di dalam nas ini yang digambarkan oleh Bani Korah, kapal Tarsis pun dapat dipecahkan oleh Tuhan dengan angin timur. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa atas semesta ini. Dalam hal ini juga Allah boleh memakai alam, bisa diperintahkan oleh Allah untuk menghalau musuh-musuh umat daripada Israel. Sehingga di dalam Mazmur 48 ini, benteng itu bukan hanya tembok beton yang dibangun oleh manusia, tetapi bisa juga gunung-gunung batu yang dijadikan benteng pertahanan oleh manusia, dan kemudian juga bisa juga pertahanan daripada manusia itu, yaitu Tuhan sendiri yang melindungi umatnya, yang melindungi kita dari segala serangan yang membahayakan kehidupan kita. Dan itu mengapa dikatakan di dalam ayat 4, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Tentu banyak cara Tuhan untuk melindungi kita sebagai umatnya dari serangan musuh.
Di dalam Mazmur 48 yang ia nyanyikan, yang ia ubah dalam bentuk syair sampai kepada ayat yang ke-15. Dia menggambarkan Allah itu adalah roh yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia, tetapi dia Allah yang bisa kita rasakan. Dia Allah yang hadir. Dia Allah yang mengetahui dan melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu mengapa kita boleh mengenal dia sebagai Allah omnipresent, Allah yang hadir. Hadir dalam kesulitan dan pergumulan umatnya. Hal inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Kisah salah satunya yang bisa kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan bangsa ini ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, melintasi padang gurun selama hal yang begitu menyulitkan kehidupan mereka, menelusuri padang gurun yang begitu memberikan kecaman bagi mereka, ketika mereka di dalam kehausan, ketika mereka di dalam kelaparan, bahkan bertemu dengan para musuh, tetapi Tuhan mampu memelihara hidup mereka, terlebih ketika menyeberangkan bangsa ini menyeberangi laut Teberau. Ketika laut Teberau terbuka, terbelah, umat ini melintas. Dan ketika serangan musuh daripada kerajaan Mesir datang, daripada Raja Fir'aun ingin melintas mengejar mereka, laut tersebut kembali tertutup. Nah, hal ini kita boleh melihat Allah memerintahkan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan berbalik, membalikkan air laut itu kembali seperti semula. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Allah yang tidak bisa kita lihat, tetapi Allah mengetahui dan melihat keadaan kita dan mampu membela kita dari segala hal yang pelik, dari segala pergumulan yang kita rasakan. Dan inilah mengapa kita boleh melihat dan harus mengingat bagaimana Allah adalah benteng bagi kita yang melindungi kita dari serangan musuh. Maka apakah yang bisa kita lakukan sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja? Maka kita harus tetap ada di dalam Allah. Demikian juga ketika serangan musuh pada zaman penjajahan, bahkan ketika ombak datang ingin menyerang daripada orang yang bermukim di pesisiran pantai, pastilah mereka mencari tempat berlindung di dalam tembok yang telah dibangun. Atau ketika di dalam sejarah orang-orang Batak, di dalam perumahan orang Batak, ketika ada serangan musuh daripada pemukiman yang lain, mereka akan berlindung di dalam pertahanan bambu yang boleh menghalau mereka dari serangan musuh itu. Dan demikian juga dengan kita. Bagaimanakah kita boleh merasakan daripada perlindungan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Jawabannya adalah kita harus tetap di dalam Allah. Orang-orang yang berada di dalam Allah adalah orang-orang yang akan dipeliharanya dan Tuhan akan menyelamatkannya. Mereka pasti akan terlindung. Dan di tengah kehidupan kita pada saat ini, apakah yang menjadi benteng kita? Kalau kita orang yang sudah berkeluarga, yang telah mendapatkan penghasilan yang kita boleh terima di dalam setiap bulannya, pastikan kita akan menyisihkan deposito, dan itu menjadi benteng kita ketika terjadi hal-hal insidentil, baik dalam urusan sakit, penyakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika kita di zaman yang sudah maju di era teknologi 401 ini, apa yang menjadi benteng kita? Pastilah kita harus belajar dan melek terhadap teknologi. Terlebih ketika kita disuguhkan dengan berita yang mengejutkan kita, ketika cyber menyerang data Kominfo, meretas pusat data daripada Kominfo, KIA, dan BTN, dan lainnya. Yang menggelikan itu, menteri ini tidak dapat memulihkan. Bukankah ini adalah hal yang begitu mengerikan bagi kita? Berarti pertahanan kita sebagai bangsa Indonesia tidaklah kuat. Dan berita yang menyedihkan lagi, hacker itu mengatakan dia akan memulihkan data itu, mengembalikannya dengan perjanjian jangan mengatakan Kominfo itu yang memulihkan data itu, tetapi orang yang menghacker itu. Dan ini juga menjadi sebuah beban moral
Para netizen mengatakan hendaknya turun saja para staf khusus daripada Kominfo itu. Nah, ini berarti kalau kita dinyatakan di dalam era teknologi 4.0 ini mengatakan kita harus melek teknologi agar itu menjadi pertahanan bagi kita ketika teknologi sudah memudahkan kita, tetapi kita tidak mau belajar, kita bisa menjadi orang yang sarap ataupun orang yang bisa tergelincir dan bahkan bisa diperbudak. Bahkan kita boleh melihat berita yang akhir ini yang membuat kita merasa sedih, merasa mengerikan, bangsa yang begitu besar ini pertahanannya begitu mengonyongkan. Berarti kita diminta untuk memfasilitasi diri kita. Apa yang menjadi benteng kita? Ilmu pengetahuan, sumber daya manusia yang mumpuni, agar kita bisa diakui di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kemajuan daripada negara-negara yang sudah berlomba-lomba di teknologi dan kecanggihan daripada alat perang. Karena itu adalah salah satu unsur mengatakan negara itu kuat. Dari teknologinya, sumber daya manusianya, alat-alat perang dan lain sebagainya. Itu mengapa negara-negara adidaya sekarang menunjukkan keberadaannya bisa menciptakan senjata nuklir. Itu sebagai hal mengatakan mereka adalah negara yang kuat, yang memiliki benteng yang kuat. Kita juga di tengah kehidupan kita ini agar pertahanan kita bisa baik, kita menjaga kesehatan kita. Sehingga ketika ada serangan penyakit, virus dan lainnya, ketika kekebalan tubuh kita baik, kita memberikan benteng kita yang kuat terhadap asupan gizi yang baik, pasti kita memiliki stamina yang prima. Dan itulah mengapa bagi kita sebagai orang Kristen yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi benteng kita di tengah kehidupan kita pada saat ini yang mungkin saja tidak diperhadapkan dengan musuh yang mengancam nyawa kita, atau yang membuat kita terancam di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin saja bukan itu. Tetapi ada hal yang bisa menjerumuskan kita, yang menarik kita, yang kita dibutuhkan dan diminta untuk menjadi orang yang konsisten menjaga benteng kita, yaitu ketika kita menjadikan Tuhan sebagai benteng keselamatan kita dan firman-Nya adalah salah satu dasar bagi kita. Karena apa? Salah satu musuh terbesar manusia adalah iblis. Salah satu musuh terbesar yang sering menggoda manusia agar jauh dari Allah, jauh dari benteng pertahanan yang diberikan oleh Allah bagi kita, yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa, adalah iblis. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, mengingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjaga keliling sama seperti singa bergaung-gaung dan mencari orang yang dapat menelannya. Inilah yang membuat menjadi benteng pertahanan kita menjadi kendor, menjadi hilang. Sama ketika kita memiliki komitmen untuk tidak bermalas-malasan, tetapi ketika kita tergoda oleh godaan iblis, kita bisa menjadi orang yang melalaikan waktu, menjadi orang yang tidak disiplin, menjadi orang yang tidak memberdayakan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, itu mengapa banyaknya orang terkontaminasi, terseret kepada keinginan daging, perselingkuhan, perceraian yang semakin mewabah, dan kemudian banyak juga kaum muda yang sekarang terseret di dalam keinginan daging, pesta pora, mabuk-mabukan, penggunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya, bahkan tidak mengisi harinya dengan hal baik, membuang waktu dengan begitu saja. Maka ini menjadi musuh terbesar kita adalah iblis, yang sering menggoda manusia agar jauh dari Allah, agar manusia itu terjerumus ke dalam dosa. Dan ini menjadi mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, maka dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjaga keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bila benteng kita, pertahanan kita tidak kuat, kitalah orang yang sering sekali terjerumus ke dalam dosa. Kita adalah orang yang sering terjerumus di dalam penyesalan. Sama juga sepertinya kalau mendengarkan khotbah. Awalnya kita datang ke gereja ingin mendengarkan khotbah, tetapi ketika beribadah, tapi bisikan di dalam handphone kita lebih kuat. Itu juga itu kebisikan iblis. Maka pulang kita dari sini tidak mendapatkan kabar sukacita.
Kita datang ke sini sebenarnya untuk membahagiakan kita, meninggalkan beban. Tiba kita sampai di sini, kita ingat beban kita di rumah, persoalan kita di rumah. Padahal kita datang kepada yang punya benteng, kepada yang punya kuasa, kepada Allah yang kita lihat, yang tidak kita lihat, tetapi Allah yang mengenal kita. Datang ke sini. Saya juga waktu itu mau saya tadi pagi saya sebenarnya di dalam kekacauan. Bagaimana saya menyelesaikan khotbah ini? Bagaimana saya untuk mewartakan firman Tuhan ini? Karena memang bapak saya sedang di rumah sakit, di ICU gitu. Tapi saya lihat itu persoalan Tuhan akan memelihara dia. Tapi firman Tuhan ini harus sampai. Tinggalkan segala beban karena saya datang kepada Tuhan, tempat perlindungan. Amin. Kalau kita datang ke rumah ini, ke rumah Tuhan ini masih memikirkan beban, masih melihat bagaimana apa yang saya makan, apa yang bagaimana. Padahal kita datang kepada tempat yang berlindung itu, kepada Allah yang dapat melakukan segala perkara. Harusnya kita dikuatkan, pulang dari sini menerima kekuatan sehingga kita menerima benteng yang kuat. Tapi ketika kita datang hanya datang, tidak bernyanyi, bersyukur, tidak melihat bahwa Allah itu adalah yang dapat berperkara. Itulah kenapa banyak orang Kristen yang sering sekali hidup di dalam penyesalan, hidup di dalam kerapuhan, tidak kuat imannya. Karena ketika dia menjumpai Tuhan, dia tidak berserah dan tidak menyerahkan kehidupannya secara totalitas kepada Allah. Itu pekerjaan iblis. Lihatlah angka daripada anak-anak remaja, orang tua, keluarga Kristen yang mengalami ketergangguan daripada mental health-nya, kesehatan mentalnya, karena tidak datang kepada Tuhan secara totalitas kepada hidupnya. Ketika merasakan kepahitan, ketika merasakan guncangan, ketika musuh datang, bahkan iblis ingin menggodanya. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, mari datang menjumpai Tuhan. Karena Allah adalah benteng bagi kita, agar kita bisa terlindung dan menyerahkan kepada Dia. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak terhadap apa yang kita pergumulkan. Amin. Demikian jugalah dengan perjalanan gereja Tuhan di dunia ini. Selalu mendapatkan serangan dalam bentuk berbagai hal. Ada orang-orang juga yang tidak menginginkan kehadiran gereja juga di tengah-tengah kehidupan yang sudah maju. Bahkan di Indonesia yang sudah diakui sebagai negara yang beragama, banyak di tengah-tengah kehidupan kita juga yang tidak bisa secara gamblang mendirikan rumah ibadah. Ini bisa juga membuat kehadiran Injil, menghadirkan kerajaan Sion di tengah-tengah dunia yang sudah maju ini terkempang. Tetapi itu tidak menjadi hal yang menggentarkan kita, yang menakutkan kita. Karena ada satu prinsip yang dipegang oleh Kristen: semakin dibabat, semakin merambat. Ini menjadi kekuatan juga bagi kita ketika kehadiran kita mewartakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika banyak segala beban, ketika banyak hal-hal yang menyulitkan kita, ingatlah seperti yang dikatakan oleh Paulus yang telah kita baca tadi. Ini adalah hal yang luar biasa. Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru ternyata saudara terkasih, ketika kita lemah, ketika kita terguncang, ketika badai datang, ketika musuh ingin menyerang pertahanan kita, justru di dalam kelemahanlah kekuatan kita menjadi sempurna. Justru disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Justru disitulah seperti yang dinyatakan oleh Paulus, dia bermegah, dia rela lemah, dia rela disiksa, dia rela menghadapi kesukaran, dia rela menghadapi penganiayaan dan kesesakan, karena ada kuasa Kristus yang nyata. Dia menyadari kerapuhannya. Untuk itulah mengapa kita sebagai orang percaya mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Dan dikatakan juga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu berarti tidak setengah-tengah, segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amsal 3 ayat 5-6. Maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini sukacita bagi kita. Ini kabar yang baik bagi kita untuk pulang dari gereja ini
menerima firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita. Tuhan selalu punya cara untuk melindungi umatnya dari serangan musuh. Karena pengalaman akan perlindungan Tuhan itulah bagaimana Bani Korah mengajak untuk beribadah dan memuji Tuhan. Dan mengatakan di dalam ayat yang ia tutup, di ayat 15, sesungguhnya inilah Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya dialah yang memimpin kita. Amal inang remaja dan poso bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat dan kecaplah dan hitunglah berkat Tuhan yang telah kita terima, bagaimana ia menyelamatkan kita, bagaimana ia memelihara kita, bagaimana ia mencukupkan kita. Karena di sana kita boleh akhirnya bersyukur dan mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Dan kita akan mengatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 3. Karena itu pulanglah dengan sukacita. Bila berbeban berat datang kepada Tuhan, dia adalah benteng pertahanan kita. Bila kita di dalam kesulitan datang saja kepada Tuhan, dia dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Tetapi kuncinya, percayalah dengan segenap hati, maka ia akan bertindak. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat dan kebaikan Tuhan yang telah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, yang memberikan kabar sukacita, penguatan bagi kami, bahwa benar Engkau adalah benteng keselamatan kami. Engkau melindungi dan boleh berperkara di tengah kehidupan kami ketika kami harus bergumul, mengalahkan segala pergumulan, segala kesakitan dan penderitaan, bahkan kecaman daripada musuh yang menarik kami untuk jatuh ke dalam dosa. Engkau adalah Allah yang baik, yang menjaga kehidupan kami, bahkan dari puncak kasih setia dan kebaikan. Engkau memberikan benteng keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Sehingga Tuhan, kami boleh bersaksi dan layak datang ke hadirat-Mu melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Itu Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami di tengah kehidupan kami yang acap sekali berhadapan dengan segala bentuk kelemahan, penderitaan, kesakitan dan tantangan kehidupan, baik di dunia pendidikan, pekerjaan, rumah tangga dan kehidupan sosial kami. Namun Engkau mengajari kami yang Tuhan untuk datang kepadamu, karena Engkau boleh melakukan banyak perkara untuk memberikan kemenangan bagi kami. Kuasa-Mu nyata. Itulah yang disuarakan oleh Bani Korah, menyanyikan kuasa dan kemurahan Tuhan, dan bagaimana Tuhan berkuasa mengalahkan para musuh-musuh yang kuat di tengah dunia ini. Engkau halau dengan kekuatan-Mu. Maka itu Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ajari kami untuk percaya dengan segenap hati kami, karena orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan berkat dan perlindungan daripada-Mu. Tetapi kami boleh berserah kepada-Mu. Engkau akan memberikan perlindungan, kekuatan, bahkan memenangkan kami dari segala perkara yang kami hadapi. Maka itulah Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan bila pada saat ini kami boleh bergumul dalam sebentuk penderitaan, kesakitan, sakit, penyakit, dan tantangan kehidupan, ingatkan kami seperti yang disaksikan oleh Paulus. Dia mengatakan, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itulah menjadi kekuatan bagi kami, karena kekuatan dan penghiburan hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita bagi kami, memberikan kemenangan pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada minggu yang berbahagia ini. Pelihara dan tuntut kami ya Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang berbahagia, yang dapat menjalani kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkemenangan, terlebih tetap memegang teguh dalam firman-Mu. Kami percaya kuasa daripada kebaikan Tuhan akan memelihara seluruh jemaat kami yang
terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, dan memberkati seluruh keluarga yang selalu sabar dan tekun merawat, agar kiranya seluruh jemaat yang kami kasihi boleh ya Tuhan beribadah, bersekutu, dan bertemu dengan kami dalam waktu yang Tuhan tentukan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang merasakan belas kasih Tuhan melalui ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dalam minggu yang lalu, dalam sepekan ini dan minggu yang akan datang. Biarlah kemurahan Tuhan juga yang menaungi hidup mereka, menjadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur, mengandalkan Tuhan dalam setiap arus kehidupannya. Berkati juga ya Tuhan seluruh pelayanan yang akan kami kerjakan di dalam satu pekan ini. Kiranya melalui program-program pelayanan di tengah gereja ini membangkitkan dan menguatkan iman kami, terlebih menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kami, dan itu boleh tercermin dari pelayanan kami yang boleh menjangkau seluruh jemaat kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan perhatian baik dalam pemikiran, tenaga, pelayanan, dan juga persembahan mereka di tengah gereja ini. Biarlah mereka semakin Tuhan teguhkan, Tuhan limpahkan berkat dan kasih setia Tuhan, dan selalu mengajari kami untuk memberikan yang terbaik ke hadapan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang mungkin saja tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan pada saat ini. Mereka yang teraniaya, mereka yang miskin, mereka yang kena bencana alam, mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Kasihanilah mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati bila melihat orang yang patut kami tolong. Inilah Tuhan doa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tengah kehidupan kami, namun kami meyakini dan percaya ada Tuhan yang boleh melindungi dan berperkara di dalam kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat 250A ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan sebagai bantuan partisipasi kita untuk Sinode Distrik Indonesia bagian Timur. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.